Chael Sonnen bilang, JDM adalah juara yang paling tidak diapresiasi saat ini. Yaps, itu dikatakan langsung oleh sang bad guy Chael Sonnen dalam sebuah kesempatan. Hal ini didasari oleh banyaknya fans yang menganggap bahwa Jack Della Maddalena hanyalah menjadi juara sementara sebelum diambil alih oleh Makhachev. Banyak juga yang mendiskreditkan kemenangan JDM atas Belal dengan mengatakan bahwa jika Belal tidak main-main, maka Belal akan menang. Ya mungkin itu benar sih, tapi jika pun benar, maka itu kesalahan Belal sendiri. Apalagi beberapa fans Indonesia yang fanatik dengan fighter seagama banyak berpikir Belal versus JDM adalah settingan atau skenario agar Belal kalah. Padahal jika kita benar-benar menonton pertandingannya, JDM benar-benar menghancurkan wajah Belal. Memang betul Belal meremehkan JDM dengan tidak langsung gulat di ronde awal, tapi di ronde-ronde selanjutnya Belal tampak kesusahan menjatuhkan JDM dan balik dihajar JDM. Jadi kalau bukan dagu Belal yang kuat, pasti sudah knockout itu. Namun karena nama Islam Makhachev lebih dahulu dikenal sebagai superstar UFC saat ini, JDM banyak dianggap sebagai makanan Makhachev saja untuk menjadi double champ. Bahkan Khabib sendiri mengatakan bahwa melawan JDM akan menjadi sangat sulit bagi Makhachev. Sejujurnya saya pribadi mendukung Islam Makhachev untuk menang, karena saya berharap laga antara Islam Makhachev versus Topuria bisa terwujud tahun depan. Tapi jika nanti Islam Makhachev kalah, saya tidak terlalu terkejut karena memang JDM sangat hebat tapi jarang disorot media. Dan mengenai pendapat Chael Sonnen tadi, saya kurang sepakat karena juara UFC yang paling tidak dihargai saat ini menurut saya adalah Pantoja dan Magomed Ankalaev. Untuk Pantoja emang sial aja karena berada di kelas yang paling underrated, yaitu kelas flyweight, sedangkan Magomed Ankalaev memang bukanlah juara yang menarik sih. Jangan salah, secara skills Ankalaev sangat menarik untuk ditonton, tapi Ankalaev tidak punya hal yang bisa disorot di luar oktagon karena kepribadiannya yang adem ayem. Ditambah lagi, doi gak bisa berbahasa Inggris. Kalau kata Islam Makhachev, fighter Dagestan harus belajar bahasa Inggris untuk menaikkan pesona dan hype dan menjual pertandingan. Jadi bagaimana menurut kalian? Tom Aspinall bilang ia memiliki lebih banyak senjata daripada Ciryl Gane. Yaps, itu dikatakan langsung oleh sang raja UFC kelas berat dalam sebuah wawancara. Sang wartawan bertanya bagaimana pandangan Tom Aspinall mengenai laga melawan Ciryl Gane nanti. Tom pun mengatakan ia harus berhati-hati melawan fighter seperti Ciryl Gane. Ciryl Gane adalah salah satu petarung heavyweight yang langka karena dengan tubuh besarnya itu, ia mampu bergerak layaknya fighter middleweight. Kebanyakan fighter heavyweight akan lebih mengandalkan powernya yang brutal karena memang berat badan mereka yang sangat besar, tapi pergerakan mereka cenderung lambat. Karena itu kita sering menyaksikan pertandingan di kelas ini berakhir knockout di ronde pertama karena memang eksplosivitasnya sangat tinggi. Dan Ciryl Gane adalah salah satu dari sedikit fighter yang tidak hanya punya power, tapi juga kecepatan di atas rata-rata heavyweight. Namun menurut Tom, ia juga memiliki kecepatan yang tak kalah dari Ciryl Gane, sehingga match up ini akan menjadi match up fighter tercepat di heavyweight saat ini. Ya ini memang tidak bisa dibantah sih, mengingat betapa sangarnya Aspinall saat menghadapi lawan-lawannya, seperti Blachowicz, Alexander Volkov, dan Curtis Blade. Selain itu, mungkin dari sisi kekuatan, Tom juga lebih kuat karena ia menghabisi semua lawan yang pernah ia kalahkan di UFC di ronde pertama, entah itu melalui knockout ataupun submisi, kecuali Andrei Arlovski yang bisa bertahan 2 ronde. Tom juga menambahkan bahwa ia memiliki keunggulan ground game atas Ciryl Gane. Seperti yang kita tahu, kemampuan ground game Ciryl Gane masih dipertanyakan karena bahkan Francis Ngannou mampu mendominasinya dengan gulatnya dan langsung tap out ketika sekali kena takedown oleh Jon Jones. Sedangkan Tom Aspinall sudah terbukti memiliki kemampuan grappling dan BJJ yang mumpuni, sampai-sampai si paling pemeriksa sabuk hitam BJJ, yaitu Islam Makhachev, mengakui bahwa sabuk hitamnya Aspinall adalah asli dan ia layak menyandangnya. Jadi bagaimana menurut kalian? Arman Tsarukyan telah berubah menjadi raja ngetrol untuk Topuria. Yaps, jika teman-teman aktif mengikuti berita UFC di sosial media, maka kita akan tahu bahwa Arman Tsarukyan benar-benar menyala di beberapa minggu terakhir ini. Beberapa penonton channel kecil ini pun banyak yang menuduh saya haters dari Topuria dan hanya fanatik ke fighter muslim karena seagama, lantaran banyak video yang saya upload adalah pembahasan ngetrol Arman untuk Topuria. Ini lucu sih, kalaupun saya fanatik ke fighter muslim sama kayak beberapa channel MMA lain di Indonesia, ya saya tidak mungkin membahas Arman Tsarukyan, secara dia itu non-muslim loh. Channel ini membahas Arman dan Topuria ya karena yang sedang ramai di media sosial ya tingkah lucu Arman ngetrol Topuria dan juga aksi Uchiha Topuria dalam menghindari Arman yang katanya untuk membangun hype pertandingan.
Dan sebagai channel ingusan dan bau kencur ini, tentu saya akan mencoba menyampaikan informasi yang sedang hangat. Terbaru, Arman kembali ngetrol Topuria dengan mengeluarkan cuitan akan quote Islam Makhachev sewaktu menjadi raja kelas ringan. Islam memberikan statement yang saking bagusnya dijadikan quotes oleh Dana White untuk ditempelkan di salah satu ruangan UFC. Statement itu kurang lebih berbunyi, dengan menjadi juara, maka kamu adalah yang terbaik di dunia dan tak perlu takut untuk kalah sehingga mampu meladeni siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Statement itu dibuat oleh Makhachev yang pernah 2 kali melawan fighter short notice di perebutan sabuk, yaitu Alexander Volkanovski dan Renato Moicano. Ingat, melawan fighter short notice itu sangat berisiko entah siapapun itu, karena selama beberapa bulan sebelumnya, sang fighter sudah mempersiapkan game plan dan latihan untuk fighter A tiba-tiba diganti fighter B. Karena itu, sebenarnya Islam Makhachev berhak untuk menolak tawaran short notice, tapi karena Makhachev tetap mau meladeninya, maka UFC merasa terselamatkan karena eventnya bisa berlangsung dengan taruhan sabuk Makhachev. Dana White yang senang dengan mentalitas juara Makhachev memasang quote-nya di salah satu ruangan penting UFC. Dan melalui cuitannya, Arman Tsarukyan mengingatkan Dana White untuk membuat juga sebuah quotes di kamar mandi UFC khusus untuk Topuria agar tidak lupa duduk saat ia kencing. Ini tentu sangat konyol sih, mengingat sebelumnya Arman adalah fighter pendiam tapi mendadak bisa menjadi se-entertain ini berkat pengorbanan Uchiha Topuria. Jadi bagaimana menurut kalian?